Obat yang kita konsumsi bagai dua mata pisau. Di satu sisi obat memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup orang yang menggunakannya. Tetapi di sisi lain, obat juga memiliki risiko bagi tubuh dan lingkungan. Penggunaan obat juga dapat menyebabkan efek samping yang serius bagi pengguna. Beberapa kasus telah dilaporkan di Indonesia terkait penarikan obat akibat efek samping obat setelah pemasaran. Antara lain adalah polycersulin cairan obat luar konsentrat yang dapat menyebabkan chemical burn dan efek samping serius pada pengobatan sariawan. Selain itu, adanya sibutramine yang digunakan untuk penekan nafsu makan yang dilaporkan memiliki efek samping meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular. Tidak hanya itu, produksi obat-obatan seringkali memuntahkan limbah berbahaya ke lingkungan, mencemari air dan udara, serta berdampak buruk pada ekosistem sekitarnya. Dimulai dari pengembangan obat, industri farmasi harus mengidentifikasi risiko awal yang mungkin terjadi terkait dengan obat mencakup potensi efek samping, interaksi obat, atau risiko lainnya. Informasi ini akan membantu dalam merancang uji praklinis, klinis yang sesuai dan efisien. Seiring dengan perkembangan uji klinis, data keamanan obat terus dipantau. Hasil dari uji klinis akan digunakan untuk mengidentifikasi efek samping atau masalah keamanan lainnya untuk mitigasi risiko yang kemudian dituangkan dalam dokumen Risk Management Plan. Risk Management Plan adalah sistem manajemen risiko yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengkarakterisasi, mencegah, atau meminimalkan risiko yang berhubungan dengan obat termasuk penilaian efektivitas kegiatan dan intervensi yang dilakukan. RMP harus diperbarui berdasarkan data baru yang diperoleh selama uji klinis. Jika risiko yang lebih tinggi ditemukan, industri farmasi harus mempertimbangkan tindakan mitigasi yang sesuai. Setelah didapatkan data keamanan dan khasiat produk melalui uji klinis, produk obat akan diregistrasikan ke Badan POM. Industri farmasi harus menyerahkan dokumen RMP sebagai salah satu persyaratan registrasi obat sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat dan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang penerapan farmakovigilans. Obat apa saja yang harus menyusun RMP? Di Indonesia, RMP diwajibkan untuk 4 produk, yaitu obat baru, produk biologi termasuk biosimilar, obat generik tertentu, obat yang mengalami suatu perubahan yang dapat meningkatkan risiko keamanan. RMP memiliki format standar yang harus diikuti. Risk Management Plan atau RMP dan uji klinis saling terkait dalam pengembangan dan pengawasan obat. Uji klinis membantu mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko produk, sementara RMP adalah rencana yang dirancang untuk menjaga keamanan produk sepanjang siklus hidupnya. Selain dilakukannya mitigasi risiko terkait keamanan pasien, satu hal penting lain yang perlu dilakukan adalah mitigasi risiko dampak obat terhadap lingkungan. Dalam dunia farmasi, hal ini dikenal sebagai Environmental Risk Assessment atau ERA. Saat ini, dokumen ERA telah menjadi persyaratan registrasi di USFDA, EMA, dan PMDA Jepang. Dalam ERA, mitigasi risiko terhadap lingkungan juga dilakukan sejak tahap awal pengembangan bahan baku hingga proses produksi obat. Di antaranya penanganan limbah yang dihasilkan selama proses produksi, baik yang mempengaruhi udara, tanah, maupun air. Mitigasi risiko terhadap lingkungan juga tetap diperhatikan setelah obat dipasarkan, seperti cara penanganan pembuangan obat yang baik dan cara pasien menyimpan obat yang baik. Ketika berhubungan dengan pengembangan dan penggunaan obat, keselamatan pasien dan lingkungan adalah dua hal yang sangat penting. RMP dan ERA yang memadai merupakan salah satu kunci untuk melindungi masyarakat dari risiko yang tidak diinginkan terkait obat, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan generasi penerus ke depannya.